Ya, selamat pagi anak-anak. Eh, Selamat pagi, ketemu Bu. lagi untuk pertemuan kita hari ini ya. Pagi, Bu. Ada yang belum hadir? Sudah lengkap, Bu. Hadir siapa nih ya? Sam ada ya, Sam, Sentot, Ayo, Wiwi, Yosi. Oke, lengkap ya. Ada, Bu. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Fokus. Untuk yang mau ke toilet silahkan izin dulu. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, ya udah lengkap ya. Kita mulai ya. Jadi maaf ya, karena ini waktunya agak padat merayap jadwalnya. Jadi biar yang lain juga kebagian. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya, dipimpin sama ketua kelas. Silakan Sam, pimpin doa. Baik, Bu. Rekan-rekan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Sam. Sama-sama, Bu. Minggu lalu kita udah belajar ya mengenai iklan ini, tapi minggu lalu kita mengenai jenis-jenis iklan. Masih ingat kalian mengenai jenis-jenis iklan? Yosi? Pelayanan masyarakat itu ada iklan komersial, Bu. Ada. Ya, iklan masyarakat dengan iklan komersial, Bu. Oh ya, baik ya. Itu berdasarkan fungsi ya. Kita namanya persepsi ini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai jenis-jenis iklan, yaitu ada 2, berdasarkan fungsi dan berdasarkan bentuknya. Ya, berdasarkan fungsi itu iklan layanan masyarakat dan iklan komersial. Kemudian kalau yang berdasarkan bentuk itu adalah iklan spot, ad-libs, kemudian program spot program dan sebagainya. Ya, oke. Itu kita mengulas sedikit aja ya pelajaran yang lalu biar kalian ingat karena nanti ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Ya, tujuan kita hari ini pembelajaran kita mengenai penulisan iklan radio. Ya, nanti kalian kompetensi dasarnya mengenai itu. Jadi tujuan kita nanti akan menganalisis suatu naskah, mengedit naskah iklan, ya, dan nanti akan memproduksi iklan ya. Oke, baik, itu mau share screen ya. Kita KD pengetahuan kita nanti mengevaluasi penulisan iklan radio, kemudian untuk prakteknya nanti kalian menyajikan penulisan iklan radio. Nah, tujuannya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menganalisis penulisan iklan radio, kemudian mengedit penulisan iklan radio, ya nanti kalian kemudian untuk prakteknya nanti kalian merancang penulisan iklan radio sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yaitu membuat naskah iklan radio. Ya, ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi nanti diupayakan kalau tidak bisa hari ini ya tugas dikumpulkan sampai nanti sore itu tunggu ya. Tapi tujuan kita kalian nanti perhatikan dulu bagaimana caranya, bagaimana teknisnya ya, bagaimana kita akan menganalisis sebuah penulisan iklan radio dan bagaimana kita akan menyusunnya. Oke, materi pembelajaran kita untuk reguler kita ini fungsi naskah iklan radio dan penulisan naskah iklan radio. Kalau ini nanti kalian sudah paham, nilai kalian udah di atas 90, kalian nanti Ibu kasih materi pengayaan mengenai teknik penulisan cerita. Ya, tapi kalau misalnya belum, kalian nanti bisa mengikuti remedial dengan materi yang sama, tapi kalian nanti hanya akan mengerjakan tugasnya saja untuk yang remedial. Ya, tapi diupayakan jangan remedial ya, biar kita cepat selesai. Nah, oke. Kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan project based learning. Karena nanti kita akan membuat suatu project. Ya, walaupun project ini tidak besar ya, tapi ini merupakan suatu project nanti kalian mencoba menyusun rencana iklan dan penulisan iklan. Ya. Oke, jadi nanti kita akan mempelajari mengenai fungsi iklan dan penulisan iklan. Ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Untuk pelajaran yang lalu-lalu kalian tetap ingat ya, nanti karena mau kita terapkan di produksi
naskah iklan ini. Oke. Bisa lanjut? Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Terus. Lanjut ya. Oke. Ya, Bu. Oke, biar cepet ya. Oke. Yang pertama kita masuk ke fungsi naskah iklan radio. Kekuatan narasi, teks, atau pilihan kata dari sebuah iklan membuat banyak orang terpengaruh untuk membuat seperti yang dikehendaki pesan iklan. Ya, fungsi naskah iklan menjadi sangat penting karena berangkat dari naskah inilah nanti proses produksi iklan itu akan dilaksanakan. Kenapa? Nah, karena naskah iklan ini dijadikan pedoman dalam sebuah produksi iklan yang dimaksudnya. Dalam membuat iklan radio, kita membutuhkan naskah. Isi naskah ini antara lain yaitu narasi, ada ilustrasi musik, dan ada efek suara. Inilah nanti akan diproduksi dalam suatu paket iklan. Untuk yang project yang nanti akan buat, kita sampai di sini dulu ya, sampai yang narasi. Ilustrasi musik nanti kalian pilih dulu, tapi belum dicampur, belum di mix ya. Tapi kalian nanti untuk kompetensi dasar hari ini, kalian nanti cukup menyusun rancangan dan naskahnya dulu ya. Itu tugasnya nanti. Ya, kita masuk ke penulisan naskah iklan. Ya. Di radio, pesan itu disampaikan untuk didengar, bukan untuk ditonton atau dibaca. Ya. Maka kita harus bisa masuk ke dalam budaya mendengar. Budaya mendengar itu mengharuskan kita untuk menyusun pesan dalam bahasa tutur. Ingat pelajaran kemarin ya, pelajaran kelas 11 juga ada, dalam sebuah iklan atau naskah radio, ini kita berusaha menggunakan bahasa tutur atau yang dikenal dengan spoken language. Ya, jangan salah ya Sam, kamu pernah salah kan? Kamu nyebutnya apa? Body language. Kalau body language di mana? Itu di pelajaran apa? Olahraga ya. Olahraga Bu ya. Tapi di naskah kita spoken language ya, atau bahasa tutur. Ini sebabnya bahasa radio itu disebut sebagai conversational style atau gaya bahasa bercakap kita. Makanya kita seperti bahasa mengobrol. Ya. Ingat ya, 38% pesan itu diterima efektif melalui pendengaran. Selebihnya itu melalui visual. Ya, untuk itulah kita harus bisa memahami ini. Karena kalau kita kelewat, istilahnya kita ngomong nggak jelas, orang nggak akan mendengarkan kita. 38% pesan efektif itu kita terima. Itulah mengapa kita menggunakan bahasa tutur, agar orang lebih mengerti dan bahasa kita sederhana. Jadi orang cepat nangkap. Ya, itulah sebabnya kita menggunakan bahasa yang sederhana dan merupakan bahasa dikemas dalam bahasa tutur. Ya. Ini tadi udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai bahasa tutur atau spoken language? Jelas ya? Jadi kalau kalian ditanya kenapa sih harus pakai bahasa tutur, kalian bisa jawab ya. Oke, kita lanjut. Baik Bu. Materi yang harus ada dalam suatu kemasan radio, diantaranya narasi. Narasi ini ada yang dibacakan sendiri, ada yang berdua, atau ada yang deklamatif, atau bisa dinyanyikan ya sesuai dengan nanti pesanan acara. Kemudian ada musik sebagai efek, sebagai backing sound, kemudian untuk intro, kemudian untuk extro, dan ada smash. Masih ingat pelajaran ini musik? Ya. Kemudian yang ketiga yang harus ada dalam suatu kemasan iklan yaitu atmosfer rekaman situasi yang sesuai dengan story iklan. Jadi dikondisikan kalau mau rekaman ya. Yang 4 yaitu testimoni, petikan pernyataan tokoh mengenai produk. Itu adalah copywriting. Apa itu copywriting? Sini ada ya. Copywriting merupakan kata-kata yang membangun emosi dan membentuk imajinasi serta mampu mempengaruhi pembaca atau pendengarnya untuk melakukan seperti apa yang diharapkan di pembuat tulisan. Daya pengaruhnya begitu kuat bahkan
sejenak dapat menyihir orang untuk bertindak tanpa mempertimbangkan nalarnya. Contoh, ini ada contoh. Ini pada saat kalian membaca super diskon, cuci gudang, kemudian big sale gitu ya. Ya, iklan itu kan hubungannya dengan bagaimana kita bisa menjual produk. Produk itu bisa berupa jasa, bisa berupa barang. Ya. Inilah yang namanya copywriting dalam menulis iklan radio. Ya, tolong perhatikan ya, ini cepat saja. Yang pertama, menulis untuk berbicara, bukan untuk dibaca, seperti tadi yang Ibu bilang di depan. Kemudian menulis sebagai bentuk komunikasi langsung. Anggap saja kita dengan bahasa obrolan tadi. Kemudian yang ketiga, menulis dalam kerangka kreatif dari individu ke individu. Ini yang dinamakan person to person. Jadi kita dekat, seolah-olah dekat dengan audiens kita. Nah, Bu. Dan yang keempat, Bu, 5 menit lagi. Oke, ya 5 menit lagi. Oke, siap ya. Nah, tolong dengerin ya. Menulis dengan kesadaran bahwa hasil karyanya akan diwujudkan dalam bentuk suara. Kemudian yang keenam, informasi harus dituturkan. 7, susun dalam bahasa informal. Jadi jangan terlalu formal ya. Kedelapan, tuturkan informasi seperti kepada orang buta. Jadi kamu ngasih gambaran. Anggap aja audiens itu nggak ngerti, nggak ngeliat. Ya. Yang ke-9, indera pendengar sangat sensitif, manja, tetapi gampang untuk dibohongi. Itu tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Format iklan radio yang akan kita buat nanti. Dalam suatu format radio itu umumnya untuk spot itu 60 detik. Detik pertama sampai ke 10 itu sebagai bundling station atau mendengarkan pendengar sudah tahu setting dan tokohnya siapa. Kemudian detik ke 11 sampai ke 45 itu berisi konflik. Kemudian detik 45 sampai ke 60 itu berisi solusi. Untuk tugas, biar Ibu tahu tujuan pembelajaran kita tercapai apa tidak, nanti kalian mengerjakan tugas di Google Form. Linknya sudah Ibu sediakan, nanti Ibu share di grup WA. Ini kalian pertanyaan silahkan nanti kalian jawab. Kemudian yang pertanyaan nomor 5 itu nanti ada lampirannya. Disediakan naskah iklan radio yang kurang tepat. Kalian nanti harus bisa menganalisis, kemudian mengeditnya dan menjadikan iklan itu benar. Ya, lampirannya seperti analisis dan hasil editing kalian. Ini untuk tugas pribadi. Kemudian untuk tugas kelompok, nanti kalian akan memproduksi iklan layanan masyarakat dengan ketentuan tema, pilih salah satu. Nggak usah dua-duanya. Pilih saja salah satu, lingkungan hidup atau kesehatan. Yang kedua, durasi iklan 60 detik, menggunakan 3 sound effect, 3 minimal. Kemudian format teks berbentuk PDF. Nanti dikirimkan melalui link yang Ibu sediakan ya. Presentasi naskah dibuat dalam bentuk PPT. Kelompok terdiri dari dua siswa saja. Kayaknya nggak ada yang senyum. Kalian senang nggak ini belajar? Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sam, ketua kelas, pimpin doanya ya. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, persilakan. Selesai. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kalian di pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat ya. Kalian tetap semangat, tetap sehat, dan kita terus berusaha ya untuk nyaman di ketidaknyamanan ini.